Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk teman-teman yang menonton video ini. Pada kesempatan kali ini, saya Abdul Aziz akan berbagi sesuatu yang mungkin akan berguna bagi masa depan teman-teman nanti. Dalam video ini, saya akan membahas filsafat, kebodohan, dan kebahagiaan dari Patrick Star. Teman-teman, kita semua tahu bahwa Patrick Star yang ada dalam film animasi SpongeBob SquarePants digambarkan sebagai tokoh yang terlihat bodoh, tidak tahu apa-apa, tidak bisa apa-apa, pengangguran. Namun di animasi tersebut ia digambarkan lebih banyak tertawa, lebih mudah bahagia seperti SpongeBob daripada Squidward, tetangganya yang terlihat lebih cerdas, lebih pintar, lebih intelektual, lebih berjiwa seni. Squidward seperti lebih sering menangis, lebih banyak merenung, dan tidak pernah merasakan bahagia. Kali ini kita akan membahasnya dalam kacamata filsafat yang sangat sederhana. Film animasi SpongeBob SquarePants sendiri adalah sebuah adaptasi dari kisah nyata yang dibuat oleh Pak Steven Hillenburg untuk mengkritisi sebuah kegiatan uji coba bom nuklir di tempat yang bernama Bikini Atoll. Di tempat Bikini Atoll tersebut menjadi tempat yang tercemar akibat uji coba bom nuklir tersebut. Dan Pak Steven Hillenburg mengkritisi kegiatan tersebut dengan membuat animasi SpongeBob SquarePants. Sehingga tokoh-tokoh dalam animasi tersebut ya benar-benar nyata apa adanya. Ada gurita, ada kepiting, ada paus, ada bintang laut, dan sebagainya. Dan bintang laut yang diperankan atau digambarkan sebagai Patrick Star memang sesuai nyata apa adanya. Bintang laut adalah jenis makhluk invertebrata, yaitu makhluk yang tidak memiliki tulang belakang atau tulang punggung. Ia masuk dalam film Engyodermata yang berkeluarga dengan teripang dan lili laut. Bintang laut termasuk hewan yang memiliki respon sangat sederhana dan ia tidak memiliki otak. Hewan-hewan invertebrata umumnya memang tidak memiliki otak karena ia cukup melakukan respon-respon sederhana terhadap stimulus-stimulus yang ada di lingkungannya. Ia tetap bisa bergerak, ia tetap bisa merespon, ia tetap bereproduksi, namun ia tidak memiliki otak untuk berpikir dan melakukan respon-respon yang lebih. Itulah hewan-hewan kelas invertebrata, dan termasuk Echinodermata. Dan salah satunya adalah Patrick. Jadi memang ya, Patrick digambarkan bodoh, tidak tahu apa-apa ya, karena memang secara real, secara dunia nyatanya di lautan, bintang laut bersikap demikian. Namun ada kok sebenarnya sebuah episode SpongeBob ketika Patrick digambarkan lebih pintar, lebih pandai dari biasanya. Ketika SpongeBob dan Patrick berburu ubur-ubur dan Patrick menabrak pembatas, ia jatuh dan kepalanya lepas. SpongeBob mengambil kepala yang lain dan dikira itu adalah kepala Patrick. Ternyata itu adalah koral yang berisi otak. Tiba-tiba Patrick menjadi pintar, tiba-tiba Patrick menjadi jenius, ia tahu soal musik, ia bahkan menggurui Sandy, dan ia melampaui makhluk-makhluk yang ada di Bikini Bottom. Namun, di saat intelektualitas Patrick ini sangat tinggi, yang melebihi pintarannya melebihi makhluk-makhluk yang lain, ia justru merasa kesepian. Ia merasa tidak ada yang memahaminya, tidak ada yang mampu satu frekuensi dengannya. Ia berpikir, mengapa ini terjadi? Mengapa ia merasa kosong? Kemudian Patrick mencoba meneliti banyak hal, meneliti otaknya Squidward, meneliti plankton dan sebagainya. Ia melakukan meditasi, journaling, namun ia tetap tidak tahu apa yang terjadi pada dirinya. Kemudian ia membuka sebuah album ketika ia bersama SpongeBob sering bermain dan akhirnya ia mengulangi kejadian yang sama. Ia kembali berburu-buru, jatuh, menabrak pembatas di tempat yang sama.
Dan saat itulah Patrick akhirnya mengukur dan justru ditemukanlah kepalanya yang asli, ya kepalanya yang nyata yang membuat dia menjadi bodoh. Dan Patrick memilih menjadi bodoh apa adanya, dan dengan begitu ia bisa menikmati kehidupan ini seperti SpongeBob dan tertawa lebih banyak daripada ketika ia menjadi cerdas. Nah, kisah SpongeBob dan Patrick di episode ini dan kisah tentang kebodohan Patrick bisa kita tarik ke dunia nyata. Dalam kehidupan di zaman modern saat ini, kita mengalami banjir informasi. Kita begitu mudah mendapatkan informasi. Bahkan informasi yang sebenarnya tidak penting amat, tidak perlu kita ketahui, kita jadi ketahui. Gosip artis lah, pemberitaan yang membuat kita cemas lah, dan hal itulah yang membuat kita overload informasi. Kita terlalu banyak informasi, kita menjadi tahu secara berlebihan. Sementara orang-orang zaman dulu hanya mendengar atau mendapatkan informasi ya ketika membaca koran, ketika mendengarkan radio. Sementara kita setiap saat ini dari manapun kita bisa mendapatkan informasi. Kebanjiran informasi itulah yang akhirnya membuat kita merasakan berbagai masalah mental, kecemasan, kesedihan, depresi, krisis, dan sebagainya terjadi karena diri kita kelebihan informasi. Dan mungkin apa yang dilakukan Patrick bisa sedikit kita contoh. Cobalah untuk merasa tidak mengetahui banyak hal, menerima bahwa diri kita seharusnya ya tahu ataupun tidak tahu banyak hal. Bahkan ada ungkapan yang mengatakan kebodohan adalah sebuah anugerah, ignorance is blessing. Ketika kita tidak tahu mungkin di masa depan nanti ada bencana A, B, C, D, F, G, ya kita mungkin saat ini akan tenang-tenang saja. Namun ketika kita paham bahwa dunia ini semakin krisis, kemudian ada bencana alam, pemanasan global, membuat pikiran kita semakin penuh, membuat diri kita tidak merasakan kedamaian. Kita terus-menerus mencoba mengantisipasi semua informasi yang telah kita terima. Mungkin alasan kita tidak bahagia saat ini ya kita terlalu pintar, kita terlalu kritis, kita terlalu menggunakan logika kita berlebihan. Jika menurut Dr. Yohasan ya mungkin intelektualitas kita sudah setinggi langit, namun EQ atau emotional intelligence kita masih rendah. Jadi yang dibutuhkan tidak hanya kecerdasan intelektual namun juga kecerdasan emosional. Jadi mungkin kita bisa meniru apa yang dilakukan oleh Patrick, bahwa cukup tahu saja, tidak perlu tahu banyak. Ketika kita tahu banyak, disitulah kita mungkin akan banyak menderita. Sekian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Salam.